Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mintu Ponorogo. Kali ini kita akan membagikan tutorial atau cara mengedit atau membuat video di aplikasi KineMaster untuk kita gunakan sebagai media belajar atau sebagai video mengajar. Yang pertama kali dilakukan nanti adalah kita menyiapkan studio untuk rekaman dan juga aplikasi KineMaster yang sudah kita download di HP. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya membuat atau mengedit video di KineMaster. Untuk merekam video diperlukan sebuah background berwarna biru atau hijau ya, biru atau hijau yang warnanya agak tua, yang bukan polos atau putih. Jadi ketika nanti dimasukkan di lampiran lapisan pada KineMaster, nanti ketika kunci chroma-nya dibuka nanti backgroundnya tidak kelihatan. Jadi seperti ini. Background berupa kain sesuai kebutuhan. Kalau nanti videonya pengen berdiri, ini agak panjang ya, agak panjang. Kalau cukup duduk, saya kira seukuran jilbab seperti yang ini saya contohkan adalah ukuran jilbab. Oke Bapak Ibu saudara, yang pertama kita lakukan adalah kita download dulu aplikasi KineMaster. Kita cari yang Pro ya atau Premium, bisa melalui alamat modroid.com. Nanti di search diketik KineMaster, nanti akan muncul beberapa pilihan KineMaster. Nanti dicari yang gambarnya seperti ini ya, ada K-nya warnanya merah pinggirnya. Kalau yang paling atas biasanya nanti adalah versi yang terbaru. Nah, setelah terdownload kita install, kemudian muncul seperti ini. Nah, setelah ini kita buka aplikasinya KineMaster ya. Nih, klik. Oke, setelah ini kan muncul seperti ini. Nah, ini sudah ada beberapa contoh ya, tapi kita membuat yang baru lagi ya. Kita mulai dari awal. Ini di bawah tulisan KineMaster ini kan ada plus, ini kita klik yang tengah ini. Oke, kita kemudian pilih aspek rasio. Ini bentuknya yang paling kiri itu adalah landscape ya, landscape video yang baik. Kalau di HP nanti berbentuk landscape ini kita pilih yang landscape ini. Oke, klik. Nah, setelah itu kan muncul seperti layar ini. Nah, untuk sebuah pembelajaran biasanya kan ada papan tulis dan sebagainya ya, suasana di ruang kelas. Berarti kita cari background yang ada yang sudah kita download atau yang sudah kita punya. Kita klik, di mana caranya? Kita klik di media ini. Nah, di media ini nanti kita cari, sudah saya taruh yang punya saya ini di DCM, di pin. Ini banyak pilihan ya. Kita cari papan tulis yang agak lebar. Banyak papan tulis yang lebar, misalkan ini, kita ambil ini ya. Nah, ini cukup lebar. Nah, untuk biar bisa menampung beberapa ini bisa kita geret. Caranya kita klik satu kali, kemudian setelah berwarna kuning ini kita geser ke kanan ya, sesuai dengan keinginan kita. Kalau tadi misalkan kita rekaman pembukaan ada sekitar 1 menit ya, ini kita geser sekitar 1 menit. Ini di atas ini ada angka yang menunjukkan menit. Oke, setelah itu kita klik OK, centang ya, OK-nya centang. Nah, setelah sudah muncul papan tulis seperti ini, kita isi papan tulis ini dengan mungkin tulisan, dengan foto, video dan sebagainya. Pertama
di dalam pembukaan pembelajaran biasanya kita mengucapkan salam. Misalkan ini kita isi dengan Assalamualaikum ya, ini diklik lapisan tadi kebetulan saya sudah download Assalamualaikum, ini kita klik di media. Di media ini kita cari yang download. Nah, yang download nih, oke ya, ini bisa kita letakkan di sini. Ini Assalamualaikum. Nah, ini bisa kita buat animasi masuknya. Ini kita klik animasi masuk. Ketika ini muncul kan ini ada animasi masuk, ini kita klik. Bagaimana masuknya tulisan itu? Misalkan menyembel dari dalam keluar, ini kan muncul tiba-tiba. Oke ya, misalkan seperti itu. Kemudian animasi keluarnya, misalkan tadi keluar muncul, kita turunkan, tadi kembali ya. Ini untuk mengatur kecepatannya. Ini angka ini bisa kita geser-geser ya sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan masuknya tadi, ini bisa kita buat misalkan 1,5 menit, ini agak lambat seperti itu. Kita cek, oke, berhasil yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ini kita menulis materi pokok yang akan kita sampaikan hari ini. Misalkan saya ngambil IPA ya, IPA di kelas 5. Oke, ini kita ketik kelainan, gangguan, kita enter biar tidak apa, gangguan dan penyakit pada enter sistem gerak manusia. Kalau sudah kita pilih klik, ya sudah jadi tulisan. Bisa kita letakkan di sini. Nah, untuk ini, untuk bentuk tulisan, misalkan pengen merubah atau yang lebih bagus, ini diklik angka ini, huruf ini. Huruf ini kan saya menggunakan junction yang mungkin yang lebih artistik. Nah, kita dapatkan di atas. Animasinya gimana? Ini kita geser ya, karena judul biasanya nanti sampai pembukaan selesai. Ini oke. Ya, oke, sampai di sini. Kemudian animasinya, misalkan kita menginginkan huruf demi huruf. Nah, terlalu cepat ini berarti kita geser seret sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita buat berapa detik, misalkan 6 detik ya, atau mungkin 7 detik sesuai dengan keinginan kita. Oke gitu itu. Kemudian animasinya sama bebas ya, terserah mau misalkan kita ambil turunkan. Oke. Kemudian setelah itu ini bisa dibuat, misalkan tidak hanya itu ya, mungkin langsung bawahnya ditulis IPA 5, diantar lagi boleh. Cara menambah tulisan tadi lewat ini ya, kotak yang ini yang ini ya, lewat ini Siti Purnomo, klik. Karena terlalu besar, ini bisa kita kecilkan seperti ini. Oke, segini ya. Itu misalkan langsung seperti ini. Oke, coba kita kurang tengah ya, langsung oke ya. Misalkan kita cek, oke, sampai selesai ini. Nah, oke, setelah layar pertama nanti kemudian
kita beralih ke layar kedua, caranya dengan klik media lagi. Kita cari papan tulis yang sama seperti tadi ya. Tadi papan tulisnya yang mana ya, ini papan tulisnya sama. Kita geser sesuai kebutuhan. Di pembelajaran setelah berdoa, setelah pembukaan berdoa, untuk yang sekarang kan ada yang namanya pendidikan penguatan karakter ya. Ini untuk pergantian dari satu layar ke layar berikutnya, ini garis yang berwarna merah ini kan ada tombol plus, ini kita klik, kemudian kita cari misalkan berapa pilihan ya, presentasi, kita gunakan yang geser ini. Oke. Nah kemudian, setelah ini misalkan pendidikan karakter kita, mungkin kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ini kita lampirkan lagi di papan tulis. Kita klik, kebetulan sudah download lagu nasional, misalkan kita cari di download ini Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke, pilih. Gimana animasi masuknya? Boleh dibuat dengan tingkatkan ya. Oke. Kemudian aplikasi keluarnya misalkan turunkan ya, sesuai dengan selera mawon ini. Sesuai dengan kalau sudah kita oke. Terus kita cek. Sampai lagu selesai. Oke, ini layarnya kurang sedikit, ini bisa papan tulisnya kurang sedikit, bisa kita geser di situ sampai berakhirnya lagu. Lagu sudah selesai. Ini adalah pendidikan penguatan karakter. Kemudian kita masuk pada slide yang ketiga. Kita cari lagi yang ini, yang pin ya, papan tulis seperti tadi ini. Nah ini kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita buat sedikit saja ya untuk contoh, nanti bisa dikembangkan sini lah. Ini pergantian layar, ini diklik yang plus tadi, kemudian presentasi, misalkan mau dibuat seperti ini boleh. Oke, ini layarnya kurang lebar ya, kita lebarkan sedikit. Oke. Nah kemudian di layar yang ketiga ini kita buat penjelasan materinya atau materi pokoknya. Kita menulis dulu. Gangguan macam-macam ya, macam-macam. Kita ketik macam-macam kelainan, koma, gangguan, dan penyakit. Pada sistem gerak manusia. Oke, sudah jadi ini ya. Oke ya, milih huruf ini sesuai kesenangan ya. Ini adalah fleksibel saja. Kemudian untuk aplikasi masuknya kita buat yang agak, misalkan huruf demi huruf. Ini kan terlalu cepat, kita geser ke sini biar agak pelan, biar anak-anak melihatnya enggak kok begitu cepat. Ini pelan-pelan ya. Kalau sudah oke, aplikasi keluar, misalkan turunkan, bisa seperti ini. Ini kalau kurang terlalu cepat kita geser agak pelan ya. Oke. Nah kemudian setelah ini kita jelaskan satu persatu.
Setelah ini kita klik lapisan lagi. Yang pertama misalkan patah tulang. Bisa dijelaskan bisa tidak ya, karena di buku sebenarnya juga sudah ada. Ini kita geser sedikit di sini. Nah, ini biar agak kita panjangkan sedikit. Oke, itu yang pertama adalah patah tulang. Ini masuknya misalkan huruf demi huruf ya, patah tulang. Ini agak dipinggirkan. Misalkan mau dikasih penjelasan di bawahnya nggak apa-apa ya, ini contoh saja. Kemudian animasi keluar mungkin banyak pian, geser ke itu boleh. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian macam gangguan yang berikutnya, misalkan yang nomor 2, kita klik lapisan lagi. Yang kedua adalah osteoporosis ya. Oke, ini kita besarkan biar kelihatan ya anak-anak. Animasi masuk seperti tadi, huruf demi huruf misalkan. Nah, terlalu pelan misalkan gini ya. Oke, kemudian animasi keluar misalkan geser ke kanan, boleh jika keluar geser ke kanan. Kemudian misal yang ketiga ya, biar tidak terlalu pendek, yang ketiga adalah lordosis misalkan ya, lordosis. Kita pilih, kita panjangkan. Sudah selesai aplikasi masuknya huruf demi huruf. Aplikasi keluarnya mungkin geser keluar, geser ke kanan boleh ya. Ini tulisannya kurang besar ya, kita besarkan. Lordosis. Kita cek dari sini. Yang kedua osteoporosis, kemudian setelah osteoporosis kemudian yang ketiga adalah ini seperti ini. Oke, sampai selesai. Ya, ini kita dapatkan saja dengan itu ya. Oke, nah setelah materi inti selesai, biasanya kan pembelajaran kita tutup ya, kita klik lagi dengan media. Nah, oke, dengan media yang papan tulis lagi, kita pilih yang tadi. Gini ya. Oke, ini ada untuk pergantian huruf plus, ini kita tanda plus kita klik, kemudian misalkan pakai yang ini boleh. Oke, nah kemudian bagaimana untuk memasukkan video? Misalkan tadi kita sudah rekaman atau kita belum rekaman, kita boleh keluar ya. Kalau misalkan kita masukkan video kita ya, rekaman kita, video rekaman kita, ini ya klik lapisan lagi, kemudian klik ini. Kemudian setelah itu tadi sudah saya merekam, misalkan ini ya. Oke, ini kita geser ke sini, ini digeser-geser kemana yang kita suka ya, boleh sebelah kanan, sebelah kiri. Terlalu kecil kita besarkan, mepet ini ya. Aduh, saya bentar keluar, kita pencet, kita setelah ini, setelah muncul foto kita seperti itu, kemudian penjenengan kunci kromanya diaktifkan. Ini ada tulisan kunci kroma yang ada di sebelah kanan, ini diklik ya. Nah, aktifkan ini diklik biar backgroundnya. Nah, ini background otomatis kalau warnanya biru ketika kita klik sudah hilang. Nah, untuk mengaturnya di sini, ini misalkan kita tajamkan ya, kita buat 34 atau 33 ya.
Oke, 33 ya, ini pelan-pelan aja. 32, 31, 33 ya, 32 ya. Oke, kemudian yang bawah ini untuk menghilangkan backgroundnya biar enggak nama, ini kita geser ke 62. Ini sudah berhasil bersih, background kita sudah bersih yang tadi warnanya biru. Kalau sudah, kita oke. Kemudian kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Kita masih kesehatan, diberi kerahmatan, panjang umur, rezeki dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah itu marilah sampai video kita ini pas pada akhir ini ternyata belum pas, ini berarti yang papan tulis ini kita geser lagi, menyelesaikan dengan video kita. Oke, menyelesaikan dengan video kita ya. Loh. Kemudian yang lagunya, yang lagu juga kita geser, nah sesuai dengan biar tidak mengganggu. Oke ya, sudah jadi. Kita lihat, cek pada akhir layar yang pertama. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa berikut ini, silakan disimak. Lagunya selesai. Ini pas ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini dari lagu ini kan kita akan bahas materi ini. Nah, caranya gimana? Caranya ini ada di lingkaran ini kan ada suara ya, atau rek ya. Ada yang berbahasa Inggris itu rekaman. Kalau yang ini ada suara. Ini suara ini kita klik, kemudian muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai. Nah, anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk kali ini kita akan membahas macam-macam kelainan, gangguan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Nah, banyak ya yang terjadi pada lingkungan sekitar yang mempunyai kelainan atau penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama adalah patah tulang. Patah tulang ini adalah gangguan yang disebabkan karena akibat kecelakaan yang menyebabkan tulang patah. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang karena adanya pengeroposan tulang. Ini biasanya kurang kalsium ya, tulang keropos itu. Kemudian yang ketiga adalah lordosis. Lordosis itu adalah tulang belakang yang melengkung ke depan. Penyebabnya apa? Karena sikap duduk yang salah sehingga menyebabkan demikian. Seperti itu ya sampai selesai. Nanti misalkan ini mungkin nggak mau karena terlalu pendek, tapi nggak apa-apa ya, nanti caranya merekam seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah merekam suara lewat ini tadi, kemudian di sesi akhir biasanya akan kita tutup ya. Kalau sudah merekam video bisa ditampilkan di sini. Misalkan saya tadi kebetulan sudah merekam video. Ini kita klik, kita masuk, kita lapisan lagi, kita, nah ini kita geser ke sini ya, ini kita geret, kita sesuaikan gini, kemudian kunci chroma-nya diaktifkan lagi. Oke, begitu aktif kan sudah, ini kita geser, kita atur ini 34, ini yang 50 kita naikkan. Nah, sudah bersih. Nah, bersih tanpa kita berada di air, kita oke. Sekarang seperti itu. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas atensi kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustaz kurang berkenan. Marilah pembelajaran hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti itu ya, seperti itu. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Nah, setelah ini semuanya selesai, pengeditan sudah selesai. Kalau penjenengan ingin ketika menyampaikan materi tadi, misalkan di awal tadi ini ingin menyisipkan instrumen musik, misalkan ya ini ya, misalkan mau ini bisa diklik audio. Audio ini ada beberapa pilihan ya. Ini misalkan saya gunakan backsound menarik. Ini backsound menarik, kita klik, kemudian plus ini kita klik. Nah, ini kan sudah muncul. Kita potong sedikit ya.
kita pepetkan di sini. Oke, kita cek sampai di mana. Karena ini terlalu panjang, ini kita panjang tapi nggak ada isinya ini. Ini kita potong sama yang tadi ya. Cara potongnya sama, ini digeser-geser terus. Kita sesuaikan dan kebutuhan kita saja nih. Sampai ini, sesuaikan sampai ini ya. Oke, sampai ini yang papan tulis pertama tadi atau slide pertama tadi. Kalau sudah kita centang, kita oke. Nah, sudah selesai. Misalkan ini mau mengatur volumenya, ini diklik, dikecilkan ya, tidak lebih dari 10. Ya mungkin 10 lah. Atau 12 enggak apa-apa. Banter-banter nanti mengganggu. Kalau misalkan kita buat 13 ya oke. Kita cek apakah sudah masuk musik itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini sudah bagian anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Bapak Ibu saudara, kalau sudah selesai kita mengedit video dari selesai, nanti langsung kita ekspor. Ini ada tombol panah di atas ini, kita klik ya, klik. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kita gunakan yang standar saja, 540. Kemudian laju bengkelnya 24 nggak apa-apa, atau 480, 15 nggak apa-apa. Ini semakin ke bawah sebenarnya semakin kecil, tetapi nanti gambarnya kurang jelas. Ini kita ambil yang tengah-tengah ya, 540. Kemudian setelah muncul seperti ini kan bisa dipilih, digeser-geser ya sesuai dengan kebutuhan. Kita yang 540, ini misalkan kita buat 25 boleh pal ya, atau sinema saja sudah cukup ya. Setelah muncul segini adalah kemudian kita ekspor. Nah, ekspornya membutuhkan waktu beberapa menit atau detik ya. Kita tunggu. Sabar sambil menunggu proses ekspor proyek. Jadi untuk menjadi sebuah video yang bagus nih kita ekspor. Oke, tinggal sedikit lagi, beberapa menit ya, terdetik. Kecepatan mengekspor ini tergantung dari resolusi dan laju bingkai yang tadi kita pilih di ekspor tadi ya. Jadi semakin kecil resolusinya dan laju bingkainya, mengekspornya semakin cepat. Tapi jika resolusi dan laju bingkainya semakin tinggi, ini mengekspornya agak lama. Kita ambil yang tengah-tengah. Oke. Hampir selesai, beberapa detik lagi ya. Oke, ini sudah jadi video, tandanya ini tak berjudul, lupa belum kasih judul. Kalau mau dikasih judul tadi sebelum diekspor ya, dikasih judul dulu. Nah, ketika ini sudah jadi, ini bisa langsung kita bagikan ke YouTube. Ini kita orangkan ke YouTube biar tidak anak-anak tidak mendownload ya. Ini langsung pilih yang ini segitiga bercabang ini, bagikan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang YouTube, klik. Nah, kemudian di YouTube muncul seperti ini. Nah, oke. Ini kan kita kasih judul, misalkan tadi adalah kelainan pada kelainan gangguan saja ya, kita gangguan pada sistem gerak manusia, misalkan IPA 5,
IPA 5 ya, IPA 5. Nah, untuk apa ya, biar sekolah kita dikenal, ini kita tambahkan lokasinya kita ketik Min7 Ponorogo. Ini muncul ya, kita klik. Oke, kemudian berikutnya kita klik. Nah, video ini dibuat untuk siapa? Untuk ini harus dipilih salah satu ya, untuk anak-anak atau untuk umum. Misalkan kita pilih yang umum. Tidak, video ini bukan untuk anak-anak, jadi untuk semuanya boleh melihat. Setelah ini langsung kita upload. Nah, dalam upload butuh waktu beberapa ini berjalan. Nunggu sabar untuk penguploadan, butuh waktu beberapa menit ya atau detik. Ini kita gunakan akunnya Min7 Ponorogo ya, akun YouTube-nya Min7 Ponorogo, channelnya channel Min7 Ponorogo. Bisa menggunakan akun YouTube-nya sendiri, boleh menggunakan akun channelnya madrasah ya. Masih 26%, masih kurang sekitar 70%-an lebih ya untuk di-upload di YouTube. Penguploadannya di YouTube masih butuh beberapa waktu, beberapa